Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teknis cara membina pasukan reseller. Materi ini penting untuk teman-teman ketahui. Ini teknisnya sederhana, tetapi seringkali kita nggak paham bagaimana cara memulainya, bagaimana cara membagikannya, dan teknis bagaimana mengemasnya, bagaimana membina pasukan reseller. Saya akan membuat dengan judul teknis membina reseller. Oke. Ada beberapa poin penting yang teman-teman wajib pahami untuk membina reseller. Saya akan mulai dengan why. Mengapa perlu dipersiapkan pembinaan reseller? Kenapa nggak asal posting, nggak asal sharing? Kenapa harus dipersiapkan? Karena begini, pada dasarnya adalah segala sesuatu kalau mau hasilnya maksimal itu butuh preparation, benar? Butuh persiapan. Nggak bisa asal-asalan, nggak bisa asal sharing. Makanya saya selalu bilang buat teman-teman yang serius membina reseller, maka teman-teman wajib serius. Buat teman-teman yang serius merekrut reseller, teman-teman wajib membina mereka. Kalau teman-teman tidak kepikiran atau bahkan tidak berniat untuk membina reseller, saran saya jangan pernah sekalipun rekrut reseller. Karena ketika kita rekrut reseller, maka mereka expect untuk kita membina mereka. Persiapan ini perlu beberapa hal. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan nanti. Tapi saya akan bilang begini. Kenapa perlu dipersiapkan? Karena ujung goal kita adalah omset, benar? Ujung goal kita adalah penjualan, sales. Salesnya meningkat. Kalau perlu, salesnya achieve targetnya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita nggak melakukan persiapan pembinaan, dan kita tidak mempersiapkan proses teknisnya dengan baik, maka ini boro-boro bisa achieve. Untuk bisa mendekati target aja mungkin akan susah. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Maka teman-teman harus mempersiapkan pembinaan reseller. Mulai dari mana? Mulai dari beberapa stage. Ada dua stage sederhana. Stage yang pertama adalah stage awal masuk. Yang kedua adalah stage setelah masuk. Stage setelah join. Berarti ini konteksnya pre, ini konteksnya post. Maksudnya seperti ini. Buat reseller yang baru masuk ke dalam grup reseller, maka mereka harus punya yang namanya pembinaan awal atau pembinaan dasar. Kalau mereka sudah masuk, baru ada pembinaan berikutnya. Oke. Nah, saya akan mulai dari pembinaan awal yang mereka wajib pahami, wajib mereka ketahui, dan wajib mereka nantinya lakukan. Yang pertama adalah, pembinaan yang pertama adalah teman-teman harus membina tentang produk. Dijelaskan. Kalau istilahnya product knowledge. Mereka harus aware, mereka harus paham. Kalau mereka nggak paham produk yang mereka jual, mereka nggak akan bisa menjual dengan maksimal. Itu wajib hukumnya. Itu paling basic hukumnya. Mereka paham produknya, mereka harus punya kemampuan product knowledge. Product knowledge mereka bagus, maka mereka bisa menghasilkan penjualan bagus. Mereka harus paham. Yang kedua, mereka harus paham tentang teknis grup pemesanan, grup atau pemesanan produk. Ini berbicara mengenai basic langkah-langkah mereka ketika mereka nantinya akan berjualan, ketika mereka nantinya akan membeli atau memesan produk, ketika nanti proses pengiriman atau bagaimana. Mereka harus paham tentang teknis grup. Yang ketiga adalah mereka ada pembinaan dasar jualan. Kalau bahasa simpelnya adalah bagaimana tembus closing pertama. Atau istilahnya pecah telur. Kenapa penting? Ketika mereka sudah pernah closing pertama kali, maka mereka akan ngalamin yang namanya peningkatan kepercayaan diri. Mereka makin pede ketika, kan rata-rata kan reseller banyak pemula ya. Ketika mereka sudah pernah pecah telur, pernah closing pertama kali, seterusnya mereka akan ketagihan. Mereka akan, oh gini caranya, oh begini tekniknya. Jadi mereka akhirnya akan terus-menerus. Tapi awal mulai kita dorong mereka untuk ngalamin namanya teknik closing pertama. Oke. Tentang produk, paham teknis grupnya, pemesanan, pembinaan dasar jualan. Ini kapan Mas Hermas untuk di-sharingkan? Ini waktunya 1-3 hari ke depan. Ketika persis mereka sudah masuk ke grup. Setelah masuk grup.
Setelah masuk grup, infoin ini. Oke, tentang produk, paham teknis, nanti baru selang-selingnya ada perkenalan, ada interaksi, tanya jawab, itu boleh, itu terserah. Tapi langkah pertama teman-teman harus men-sharingkan 3 poin ini dulu. Oke, men-sharingkan. Nanti baru teman-teman akan lanjut kalau ini udah selesai, baru ngomongin tentang komisi, ngomongin tentang bonus, ngomongin tentang income, dan kawan-kawan, teknis dan kawan-kawan. Ini namanya pre-reseller, atau mereka baru masuk, mereka masih basic, mereka baru dasar. Jadi diinfokan ini. Nah, kalau mereka sudah masuk ke poin-poin ini, mereka baru mulai ke ini. Namanya teknik sharing lanjutan. Teknik sharing lanjutan. Kita akan coba pilah-pilah dalam beberapa poin. Oke. Yang pertama, berbicara tentang topik yang diangkat. Yang kedua, berbicara mengenai bagaimana cara sharingnya. Bagaimana cara sharingnya. Yang ketiga, berbicara mengenai kapan akan di-sharingkan. Yang keempat, berbicara mengenai latihan. Oke? Kebayang ya? Nah, stage ini kan baru 3 hari awal. Nah, ketika mereka sudah masuk ke grup, mereka sudah lama masuk grup, orang-orang yang baru-baru ini masuk ke grup yang sudah jalan. Jadi ini kayak grup awal. Udah masuk, mereka masuk ke grup yang lama. Nah, topik-topiknya apa saja? Supaya mereka bisa jago jual, supaya mereka bisa punya kemampuan berjualan dengan baik. Topik-topik paling penting adalah mereka harus belajar tentang Facebook marketing. Mereka perlu belajar tentang leads prospek atau membangun kolam prospek. Mereka perlu belajar tentang copywriting. Mereka perlu belajar tentang teknik closing. Ini paling basic. Ini bisa di mana ngambilnya? Banyak di buku Reseller Jago Jualan, buku saya yang kedua. Teman-teman bisa ngelihat dari FB Group, itu gratisan juga. Ngambil dari berbagai macam kulwa, bisa. Intinya teman-teman persiapkan itu dan rutinkan. Jadi nggak cuma di awal-awal doang. Mereka perlu dirutinkan, perlu di-refresh lagi. Nah, bagaimana cara sharingnya? Macam-macam. Teman-teman bisa sharing dengan cara langsung melalui kulwa atau kulgram atau apapun itu. Teman-teman tentuin setting waktu, tentuin sharingnya. Atau teman-teman bisa buat dalam bentuk PowerPoint, terus divideokan atau apapun itu, lalu dimasukkan dalam link Google Drive. Sehingga mereka bisa lihat atau nonton atau menyaksikan atau download. Jadi materi itu bisa macam-macam. Teman-teman bisa langsung atau bisa dimasukkan. Kalau saya bagaimana? Saya melakukan keduanya. Saya langsung pakai Kulwa. Saya buat PowerPoint video atau PowerPoint aja atau video mentoring. Saya masukkan dalam sebuah link, upload saya link. Jadi mereka tinggal kasih link. Nanti ketika mereka klik akses linknya, mereka akan dapat materi-materi yang bagus. Oke? Nah, yang ketiga, kapan di-sharingkan? Saya akan menjelaskan di video berikut, tapi saya mau menjelaskan minimal 1 kali seminggu. Sampai 2 kali seminggu. Kapan jamnya? Pada saat peak time, peak hour. Kapan? Jam 19 atau 19.30. Sampai selesai. Oke. Baru angka berikutnya adalah mereka didorong untuk latihan. Misalnya kalau topik tentang FB marketing, mereka perlu latihan. Tentang apa? Tentang gedein kolam, tentang posting. Kalau mereka perlu bangun kolam prospek, diajarin bagaimana mereka harus punya banyak follower, banyak fans, targetin. Dan latihan the real-nya adalah ketika mereka berjualan. Oke, teman-teman kita sudah mempelajari ini, teman-teman harus latihan dengan cara berjualan langsung. Karena latihan paling powerful adalah latihan mereka on the job training dengan cara mereka berjualan. Oke, lihat ya, perhatiin baik-baik. Teknis seminar reseller ada 2 stage.
Stage yang pertama, teman-teman harus mengetahui tentang hal-hal dasar yang teman-teman perlu sharingkan. Sehingga yang tahu tidak hanya teman-teman, tapi juga para reseller baru juga tahu teknik produk, tentang produk, paham teknis grup, pemasaran produk, administratif, pembinaan dasar jualan. Baru setelah itu teman-teman menjelaskan komisi, bonus income, dan kawan-kawan. Oke, langkah berikutnya teman-teman harus punya satu proses. Setelah mereka dari dasar, mereka teman-teman masukkan ke dalam grup khusus pembinaan. Grup ini juga grup jualan, grup koordinasi. Nah, pada saat teman-teman masukkan ini berbeda orang-orang dengan yang ini pemula. Kalau mereka sudah aware, mereka paham, mereka dimasukkan ke grup ini. Oke, nah ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan, mulai dari topik, IB marketing, leads prospect, copywriting, closing. Dapat dari mana filenya? Ini teman-teman bisa buat sendiri, atau dari buku, atau dari apapun. Oke. Bagaimana cara sharingnya? Bisa sharing secara langsung dengan Kulwa atau Kulugram. Yang penting rutin. Kemudian teman-teman buat video mentoring atau PowerPoint atau apapun itu, intinya teman-teman ada file yang teman-teman upload yang mereka bisa baca tanpa harus mereka nungguin Kulwa kita. Jadi di situ teman-teman bisa masukkan dalam sebuah OneDrive atau Google Drive. Mereka bisa nonton atau baca kalau mereka harus nungguin Kulwa kita. Tapi kuncinya rutin. Kenapa? Lihat kapan di-sharingkan, rutin 1 kali seminggu minimal atau 2 kali seminggu. Oke, dan pada saat kapan jamnya? Pada saat peak hour, jam 7, setengah 8, maksimal jam 8. Itu sekitar range-nya 1-2 jam setiap malam. Oke, pagi juga boleh, nggak masalah. Tapi biasanya lebih efektif malam hari karena orang-orang sudah lebih banyak free-nya kalau malam hari. Oke, latihan. Ketika mereka sudah mempelajari ini, mereka perlu didorong latihan dengan cara apa? Lihat topiknya apa? Mereka perlu latihan dengan cara mereka mengacu ke topiknya, mereka mulai melatihan, dan yang paling penting adalah ketika nanti mereka berjualan, pastikan mereka mempraktekkan apa yang sudah di-sharingkan. Oke. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman latihan dari video grup, dari video topik ini. Latihan yang teman-teman wajib lakukan adalah teman-teman harus membuat satu konsep yang isinya adalah topik, kapan, bagaimana caranya, kapan, dan latihannya. Teman-teman buat konsep ini, tujuannya adalah nantinya kalau para reseller sudah paham tentang ini, mereka perlu dibina secara khusus untuk hal-hal yang terkait mengenai pembinaan jualan khususnya. Oke, kebayang? Praktekkan poin-poin ini, praktekkan hal-hal yang teman-teman sudah saksikan di video kali ini, dan saya mendorong teman-teman konsisten dalam membina. Itu akan membuat teman-teman juga akan mengalami peningkatan yang konsisten. Saya ulangi teman-teman, pembinaan yang konsisten akan mendorong peningkatan omset yang konsisten. Kuncinya di mana? Praktekkan, konsistenkan, dan tahu alurnya. Oke, saya akan share di video berikutnya mengenai jadwal lebih detail. Dan saya akan tunggu teman-teman untuk mempraktikkan poin ini sebelum masuk ke video berikutnya. Tunggu video berikutnya, lanjutkan, wujudkan.